Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 14 yang berbunyi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hanya satu korban yang telah menyempurnakan. Nas renungan tentang firman Tuhan yang ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 14 ini mengandung janji yang sangat luar biasa. Di dalam nas renungan kita ini mengungkapkan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Artinya bahwa karya penyelamatan dari kuasa dosa dan kematian kekal dari kuasa maut itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menggantikan kita dari kematian terkutuk itu, supaya juga tidak masuk ke dalam api neraka. Kuasa maut, kuasa kematian kekal itu dibuktikannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kuasa maut, dari kuasa kematian kekal itu. Dan itulah yang telah menyelamatkan kita umat manusia dari penghukuman karena dosa-dosa umat manusia, dari kuasa kematian kekal yang dilakukannya dengan sepenuhnya begitu sempurna di hadapan mata Tuhan Allah Bapa kita. Sesungguhnya kita sudah utuh dan kembali pulih sebagaimana layaknya oleh penyucian, oleh pengampunan dosa, oleh penerimaan dari Tuhan Yesus Kristus kita sebagai anak-anak-Nya. Akan tetapi secara paradoksal proses itu masih belum sepenuhnya selesai selama kita masih berada hidup di muka bumi ini. Kita masih terus dibentuk sehingga semakin serupa dengannya. Dengan kata lain, kita masih akan terus Dia kuduskan hingga boleh memenuhi kehidupan yang senantiasa dapat layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus itu, hingga kelak kita akan bertatap muka langsung dengan Dia, dan kita akan menjadi sama seperti Dia, sebagaimana dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Akan tetapi hingga saat ini, bila kita menantikan saat itu tiba, kita masih dalam perbaikan sambil menanti-nantikan hari yang mulia itu, ketika pekerjaannya dalam diri kita sungguh-sungguh selesai. Haruskah kita frustrasi karena pertumbuhan rohani kita terasa lebih lambat daripada apa yang kita harapkan dan rindukan? Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mengajarkan dan mengajak kita untuk mendorong kita memikirkan pertumbuhan rohani kita dengan lebih bersungguh-sungguh, dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus sepenuhnya. Oleh sebab itu, ingatlah selalu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Setidak-tidaknya dalam 1-2 ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita baca, sebagaimana salah satunya dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, bahwa kami harus sadari betul apabila kami hidup yang dipenuhi oleh kuasa dosa dan upah dari berbuat dosa itu adalah maut, yaitu kematian kekal. Tetapi oleh satu korban saja di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya untuk menggantikan kami itu, dibuktikan juga oleh Tuhan Yesus dengan bangkit mengalahkan kuasa kematian kekal. Kau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Kau telah mengaruniakan Roh Kudus sebagaimana yang baru saja kami rayakan hari keturunan Roh Kudus pada minggu yang lalu. Maka sekarang ini kami sungguh-sungguh harus sadari betul hanya oleh satu korban saja telah menyempurnakan kami untuk boleh hidup dalam ketaatan kesetiaan kepadamu, tetapi juga harus dilakukan dengan apa yang memang layak hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang harus diperjuangkan setiap hari, yang memang sesungguhnya kami sadari betul itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus saja yang bisa mengerjakannya, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang menduakan Tuhan atau yang meniadakan Tuhan atau yang meninggalkan Tuhan. Pada saat ini ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu di minggu-minggu Trinitatis yang akan kami lalui. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa, satu-satunya Allah yang sungguh menciptakan, memelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.